Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan tugas kali ini di pendidikan guru penggerak itu pada modul 3.1.A.4 itu tentang eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal. Di mana di sana itu kita menemui seorang rekan kerja ya untuk menanyakan apakah rekan kerja itu bersedia untuk memberikan pendapat mereka terhadap studi kasus yang telah disediakan di LMS. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil kasus 4 tentang Pak Budiman, seorang guru matematika di SMP Karunia. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Memros. Jadi begini Pak Eka, saya ini punya kasus ya. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Pak Eka masalah kasus ini. Saya mau menanyakan kepada Pak Eka kira-kira seperti apa tindakan atau keputusan seperti apa yang akan Bapak Eka ambil dengan kasus yang akan saya bacakan kepada Pak Eka ini. Jadi kasusnya seperti ini ya Pak Eka. Saya baca. Jadi seperti ini Pak Budiman ini merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Nah, suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul. Di depan pintu kelas 8, Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan Pak Eka lakukan bila Pak Eka berada pada posisi Pak Budiman, begitu Pak Eka? Jadi bisa diceritakan Pak Eka? Ya. Oh, jadi gini. Baiklah, saya akan coba membahas tentang tadi kasus yang disampaikan tadi. Bahwa ada Pak Budiman itu ya, guru matematika. Ya. Kemudian dia ini merasa sedang mengajar. Ketika sedang mengajar, tiba-tiba ada ayah dari salah seorang wali murid, yakni Pak Anwar ya, ayah dari Abdul. Membawa parang sambil teriak-teriak untuk mengajak Abdul ini pulang ikut panen ikan. Nah, jadi yang dialami oleh Abdul tadi, Abdulnya ketakutan, siswa lain juga ketakutan, termasuk Pak Budiman. Dan Abdulnya tidak mau pulang kan? Sampai dia bersembunyi di bawah pojok. Itu. Ya, baiklah, saya akan coba dalam hal seperti ini. Jika saya sebagai Pak Budiman, itu keputusan yang akan segera saya ambil pada saat itu, yang pertama adalah saya akan memberikan perlindungan kepada Abdul. Karena pada saat itu saya sedang mengajar, kebetulan juga kejadiannya juga di sekolah. Jadi yang harus saya lakukan yang pertama adalah saya melindungi Abdul dari ancaman dan gangguan apapun, termasuk dari orang tuanya sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba memberikan suatu penyampaian kepada Pak Anwar ini, ayah dari Abdul ini, mencoba menenangkan beliau, dan bahwa apa yang telah dilakukan ini tidak baik, karena ini anak-anak di kelas itu ketakutan semua karena tiba-tiba ada orang datang bawa parang gitu kan, teriak-teriak gitu kan. Trauma anak-anak ya. Nanti anak-anak itu bisa terjadi trauma. Nah, kemudian yang ketiga mungkin yang akan saya lakukan adalah ketika mungkin nanti Pak
Pak Anwarnya sudah tenang, saya akan mencoba untuk menyampaikan kejadian ini kepada pihak sekolah, kepada wakil kepala sekolah atau kepada kepala sekolah, tentang bahwa perlu dilakukan koordinasi ataupun komunikasi dengan Bapak Anwar ini. Karena kenapa? Karena takutnya nanti ke depannya hal seperti ini terulang kembali. Dan mungkin yang keempat yang akan saya lakukan itu, saya akan meminta kepada sekolah untuk dilakukan semacam bimbingan konseling kepada siswa Abdul ini, agar Abdul ini tidak mengalami namanya trauma dan juga mungkin mengalami semacam suatu hal bullying dari teman-temannya. Karena tadi kan kejadian ini kan bisa saja temannya mengejek dan lain-lain. Dan ini harus segera ditindaklanjuti agar ke depan hal seperti ini tidak terulang lagi. Mungkin dari 4 keputusan ini akan saya ambil jika saya sebagai Pak Budiman dalam kasus yang Pak Budiman tadi itu. Baik Pak Eka ya, jadi dalam pengambilan keputusan ini Pak Eka ini sudah tepat. Pak Eka ini sudah menerapkan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip dilema etika. Juga Pak Eka itu telah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi benar ya Pak Eka bahwa pertama-tama kita harus memberikan perlindungan terhadap Abdul dan anak-anak semua yang di kelas yang pada ketakutan itu dari ancaman apapun, sekalipun itu dari ancaman dari orang tuanya sendiri, kalau itu memang tidak wajar terjadi ya. Lalu Pak Budiman juga berusaha menenangkan Pak Anwar tadi, itu sudah tepat sekali Pak Eka, saya sependapat juga ya. Jadi biar Pak Budiman jangan terlalu emosi dan akhirnya bisa ngamuk ya di sekolah itu. Dan juga saya juga sependapat tadi bahwa kata Pak Eka, akhirnya setelah tenang, setelah semuanya baik-baik saja, kita melaporkan kepada kepala sekolah, ibu wakil kepala sekolah, dan juga minta ya berkoordinasi dengan BK untuk memberikan pembinaan bimbingan terhadap anak tadi biar tidak trauma di kemudian hari dan itu. Nah itu berarti sudah menerapkan paradigma jangka panjang ya. Jadi pendek terus jangka panjang ya. Jadi jangka panjangnya biar jangan sampai terjadi terjadi trauma di kemudian hari, dan juga menggunakan prinsip rasa peduli terhadap anak. Itu sudah bagus sekali Pak Eka, sudah sependapat. Keren Pak Eka ya, sama kita Pak Eka berarti. Sukses Pak Eka, semoga kedepannya seperti itu Pak Eka bisa mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Itu saja Pak Eka, sekian, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.